Kekalahan Jerman di dalam Perang Dunia Kedua sebagian besar justru disebabkan oleh keputusan-keputusan Hitler sendiri. Hal tersebut diakibatkan karena Hitler terlalu mengikat negaranya dan terlalu mengambil keputusan-keputusan penting, bahkan keputusan militer. Sayang sekali Hitler tidak mempunyai kekuatan sebesar itu untuk mengontrol seluruh aspek di dalam negaranya. Hari ini kita akan membahas 5 kesalahan Hitler selama Perang Dunia Kedua. Penyerangan Jerman ke Prancis pada April 1940 nampak begitu menjanjikan. Pertahanan sekutu sepanjang perbatasan Belanda, Belgia, dan Luxembourg runtuh hanya dalam hitungan hari. Pasukan dari ketiga negara itu mundur ke garis perbatasan baru, yaitu di sepanjang garis Maginot, lini di Prancis. Di sana bala bantuan Inggris pun telah siap. Total, Inggris mengirim lebih dari 200.000 pasukan ke Prancis, sehingga membuat kekuatan gabungan sekutu berjumlah lebih dari 1,7 juta manusia. Jauh lebih besar daripada pasukan Jerman yang diperkirakan hanya berjumlah 1,2 juta manusia. Terdapat lebih dari 300.000 pasukan yang terkurung di kota kecil Dunkirk. Pasukan itu adalah kumpulan dari pasukan Inggris, Prancis, Belgia, sebagian kecil Belanda, Luxembourg, dan Polandia. Tidaklah jelas keputusan Hitler untuk menghentikan serangan di Dunkirk. Namun karena keputusan inilah 300.000 tentara sekutu berhasil lolos ke tanah Inggris. Inggris memprioritaskan pengungsian ini dengan mengirim ribuan kapal untuk menyelamatkan pasukan yang telah terdesak ini. Apapun alasan Hitler, pertempuran Dunkirk adalah menjadi sebuah blunder Hitler yang pertama dan paling buruk sepanjang pertempuran. 300.000 pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Polandia, dan Belgia itu kemudian mampu menjadi bibit untuk pengembangan sekutu di masa mendatang. Pasukan inilah yang kemudian mengalahkan Rommel di Afrika Utara. Pasukan ini juga yang berhasil mendepak Jerman dari Italia. Mereka pula lah pasukan yang diterjunkan di Prancis Utara saat Operasi Normandy pada tahun 1944. Barangkali hal itu tidak terjadi atau setidaknya sulit terjadi jika pasukan yang terkepung di Dunkirk itu tidak lolos. Namun apa boleh buat, keputusan Hitler yang dibuat pada Mei 1940 itu adalah bulat. Bahkan walaupun jenderal kawakan seperti Hans Guderian menentang keras. Battle of Britain atau Pertempuran Inggris Raya dikenal sebagai salah satu pertempuran udara paling besar selama Perang Dunia Kedua. Battle of Britain sebenarnya hanyalah salah satu bagian dari rencana penyerangan Hitler ke Inggris yang dikenal dengan Operasi Singa Laut. Operasi tersebut direncanakan akan berlangsung pada lewat pertengahan tahun 1940. Tergantung dari tanggapan Inggris terhadap inisiasi damai yang dilakukan oleh Jerman. Kesalahan yang barangkali kentara adalah masalah penyakit kemenangan itu tadi. Jerman sampai detik itu belum pernah sekalipun kalah dalam medan perang manapun. Bisa dikatakan juga bahwa Battle of Britain itu sendiri bukanlah sebuah kekalahan, karena Jerman hanya gagal untuk menundukkan kekuatan udara Inggris dan bukannya kalah. Kekalahan Jerman baru akan ada di babakan Perang Rusia 2 tahun kemudian di Stalingrad. Hampir bersamaan dengan itu adalah kekalahan Jerman di Afrika Utara. Ya, bisa dikatakan seperti Star Syndrome, sehingga menyebabkan tentara Jerman ini agak-agak tinggi hati, gimana gitu kan. Jadi mereka menganggap lawannya ini ya pasti lemah dan memandang rendah potensi kekuatan lawan. Inilah yang membuat pilot-pilot Jerman kemudian syok ketika melihat pilot-pilot udara Inggris yang ternyata juga jago di pertempuran udara. Hasil akhir dari Battle of Britain berakhir dengan kegagalan besar di pihak Jerman. Ratusan pesawat Jerman baik pembom maupun tempur rontok. Walaupun kerugian di pihak Inggris tidaklah kecil, sekitar 40.000 penduduk tewas selama pengeboman di kota-kota Inggris. Namun efek yang timbul bagi Jerman jauh lebih hebat daripada efek untuk Inggris. Inggris sementara itu masih dapat memperoleh suku cadang dan pesawat-pesawat baru dari Amerika Serikat melalui perjanjian dagang yang kala itu belum sudi terjun ke kancah peperangan. Kerugian mereka dapat ditutup hanya dalam hitungan bulan. Sementara itu Jerman yang memproduksi sendiri kekuatan militernya hanya dapat berharap dari produksi dalam negerinya sendiri. Ketika Jerman menyerang Uni Soviet 8 bulan kemudian, kekuatan udara Jerman tidaklah lagi seperkasa dahulu ketika mereka memulai invasi ke Prancis dan Polandia.
Itu sebabnya pula Uni Soviet dapat memindahkan mesin produksi pabrik-pabrik mereka ke tempat yang lebih aman, yaitu pengepungan Ural, sebelum pabrik-pabrik itu sempat dibom oleh pembom Jerman. Untuk kemudian dapat memproduksi mesin militer yang kemudian digunakan untuk menghantam kekuatan Jerman di kemudian hari. Pertempuran Yunani sebenarnya tidak dimulai oleh Hitler sendiri, namun oleh sahabatnya Benito Mussolini. Mussolini yang pada tahun 1938 telah menguasai Albania mempunyai visi untuk mengembalikan kejayaan Romawi dahulu dengan merebut Yunani. Yunani ia anggap sebagai sasaran empuk karena mereka tidak mempunyai pasukan yang mumpuni. Sebaliknya Italia telah menempatkan divisi-divisinya yang terlatih secara baik di Albania. Italia seperti diprediksi mampu membuat pertahanan Yunani kalang kabut. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena pada November hingga Maret 1941 justru Yunani dengan pasukannya yang kecil dan tidak mempunyai peralatan yang baik mampu mendorong Italia bahkan hingga ke wilayah Albania. Kekalahan Yunani itu memaksa Hitler untuk membantu sahabatnya dan menunda operasi Barbarossa hingga 2 bulan lamanya. Sebuah keputusan penting yang sebenarnya dapat sangat mempengaruhi jalannya peperangan ke depan. Penundaan selama 2 bulan itu artinya bahwa operasi Barbarossa harus dimulai pada bulan Juni, terlalu dekat untuk musim dingin. Dan terbukti bahwa penundaan ini akan berakibat sangat fatal di kemudian hari. Tentara Jerman yang sedang berada di ambang kota Moskwa ternyata benar-benar terjebak di musim dingin Rusia yang ganas. Pertempuran Stalingrad adalah titik penting di dalam jalannya Perang Dunia Kedua. Pertempuran ini dapat dikatakan sebagai turning point, titik balik kemajuan Jerman yang nyaris tidak terkalahkan selama 3 tahun peperangan. Stalingrad sendiri sebenarnya bukanlah kota yang penting. Ia adalah sebuah kota kecil di pinggir sungai Volga, ribuan kilometer dari ibu kota Moskwa. Dahulu kota itu bernama Volgograd atau kota Volga. Satu-satunya hal yang penting dari Stalingrad adalah namanya. Stalingrad mempunyai arti kata kota Stalin. Dan kota inilah yang Hitler harapkan dapat menjadi sebuah simbol kemenangan di Rusia. Terutama setelah kegagalan Jerman merebut Moskwa setahun sebelumnya. Merebut Stalingrad telah menjadi sebuah obsesi pribadi Hitler yang tidak melalui pertimbangan militer dan strategis. Apakah Stalingrad tidak penting? Ya, sebenarnya pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah. Stalingrad terletak di seberang sungai Volga yang penting bagi lalu lintas industri dari selatan ke utara Rusia. Kota ini juga mempunyai beberapa industri vital seperti sulfur yang cukup penting untuk membuat amunisi dan bahan peledak. Akan tetapi yang menjadi masalah utama adalah cara merebut Stalingrad. Hitler menginginkan Stalingrad direbut dengan cara mendudukinya. Itu berarti pasukannya harus dipaksa untuk berperang di jalan kota. Dan hal semacam inilah yang sebisa mungkin untuk dihindari para jenderal Jerman. Pasukan Wehrmacht adalah pasukan yang dirancang untuk berperang dengan cara mobil, bergerak cepat dan bermanuver. Mereka tidak terlalu handal jika berperang di dalam kota. Sebagai contoh adalah pertempuran Warsawa dan Moskwa yang menelan banyak korban. Jenderal Jerman menginginkan agar Stalingrad dilewati saja atau setidaknya dikurung dari sisi luar. Namun hal itu sama sekali tidak diinginkan Hitler mengingat operasi semacam itu akan memakan waktu yang sangat lama. Ketidakstabilan Hitler berbuah celaka. Ia telah membuat celaka 300.000 prajuritnya di sana dan membuat Jerman kehilangan di front timur. Kehancuran 300.000 tentara Jerman di Stalingrad membuat kekuatan negara itu lumpuh dan tak dapat lagi diperbaiki. Battle of Bulge atau Pertempuran Ardennes adalah ofensif terakhir Jerman selama Perang Dunia Kedua. Disebut sebagai Battle of Bulge adalah karena serangan Jerman itu begitu menusuk sehingga membentuk seperti sebuah tonjolan jika dilihat di dalam peta. Tujuan pertempuran ini adalah merebut kembali kota pelabuhan Antwerpen dan membagi 2 kekuatan sekutu yaitu di Belanda dan di Prancis. Bagi pengamat militer, rencana Jerman ini adalah sebuah rencana yang mengagumkan. Dan jika berhasil akan mempengaruhi jalannya perang secara keseluruhan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kesiapan dari pasukan Jerman sendiri. Jumlah pasukan yang disiapkan sebenarnya cukup besar yaitu sekitar 500.000 orang dan dilengkapi dengan 800 panzer. Beberapa di antaranya bahkan jenis tank baru yaitu Königsteiger dan Kingsteiger. Salah satu varian panzer terbaru yang digadang-gadang sangat kuat.
Namun pasukan sebesar itu tidak dilengkapi dengan logistik yang cukup, bensin sebagai contoh, dan bahkan mereka direncanakan untuk merebut pos-pos pengisian bahan bakar sekutu di perjalanannya, sebuah rencana yang sangat riskan. Berkat operasi ini pula front timur harus terbuka lebar. Hampir seluruh sumber daya militer dipusatkan untuk keberhasilan operasi ini, sehingga front timur tidak mendapatkan pasukan tambahan atau peralatan yang baru. Itulah yang mempercepat jatuhnya front timur termasuk Berlin di kemudian hari. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?